Welcome back to 710 Channel. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel 710 Channel. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat para viewer dan subscriber setia di channel saya ini. Terima kasih sudah setia menonton video-video terbaru di channel saya ini. Nah, jadi seperti yang sudah saya janjikan di video saya sebelumnya, bahwa saya ke depan akan lebih sering lagi untuk mengupload konten-konten tentang pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua, khususnya buat para viewer dan subscriber saya yang sedang mengembangkan talentanya dalam berbahasa Inggris. Saya akan mencoba kembali memberikan tutorial bagaimana cara bercakap dengan menggunakan bahasa Inggris sehari-hari yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tanpa harus malu, tanpa harus ya sungkan gitu ya, karena kadang kita ngerasa kita kayaknya salah nih. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menghilangkan semua pikiran-pikiran yang malu atau sungkan, karena kita semua belajar dari pengalaman, dan dengan cara mencobalah makanya kita akan bisa. Bagaimana kita bisa bermain sepeda kalau kita tidak mencoba naik sepeda? Bagaimana kita bisa berbahasa, berbicara jika kita tidak mencoba berbicara? Nah, jadi di sini saya ingin mencoba berbagi pengalaman buat teman-teman semua menggunakan bahasa Inggris sehari-hari yang tentunya sempurna gitu ya. Maksudnya not a broken English gitu. Jadi bukan bahasa Inggris yang broken English, itu gimana ngomongnya? Bahasa Inggris yang rusak, bahasa Inggris yang sebenarnya kadang orang atau lawan bicara kita bisa mengerti, tapi secara grammar belum tentu itu benar gitu. Nah, di sini saya ingin mencoba mengajak teman-teman untuk mencoba belajar bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris, tapi dengan grammar yang tepat tentunya. Detailkan kejadian yang ditanya ini sebenarnya kejadian yang sekarang atau kejadian yang lampau atau kejadian yang akan datang gitu. Nah, grammar lah yang berfungsi atau bertugas untuk membeda-bedakan rentang waktu tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman saya ingin mencoba memberikan video tutorial bagaimana cara menggunakan present perfect tense dalam kehidupan percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, jadi secara umum present perfect tense ini digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau gitu. Saya doakan buat teman-teman pemula yang masih sedang belajar, yang masih mengawali pelajaran berbahasa Inggris agar bisa berbicara dengan lancar. Saya doakan semua teman-teman jangan malu mencoba, jangan malu berbicara, belajar dari kesalahan, salah coba lagi sampai nanti akhirnya kita berbicara dengan lancar. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, ada baiknya buat para viewers yang belum subscribe channel ini, segera subscribe sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar nanti ke depan seperti yang sudah saya janjikan, saya akan lebih sering lagi mengupload konten-konten tentang pembelajaran bahasa Inggris, dan ketika kalian nyalakan lonceng notifikasinya, kalian mendapatkan notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja check it out. Oke teman-teman, langsung aja kita menuju pembelajarannya. Present perfect tense, penggunaan present perfect tense dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Oke, dan di sini kita bisa lihat the use atau fungsi dari present perfect tense ini sebenarnya untuk menggambarkan, to talk about experiences in the past. Jadi kejadian di masa lampau. Kita mau bercerita tentang kejadian di masa lampau. Ya, tentu tidak sama polanya dengan ketika kita menceritakan kejadian di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Yang membedakannya adalah nanti verbnya ya, kata kerjanya. Nah, but we don't say exactly when they happen. Jadi di sini nggak dijelaskan kapan sebenarnya terjadi. Yang jelas itu udah terjadi aja di masa lampau, tapi kapannya itu nggak terlalu dipedulikan gitu ya. We don't really care about the time, but yeah, for sure it happened in the past. Oke. Ini adalah fungsi utamanya, menceritakan kejadian di masa lampau. Jadi lawan bicara kita itu nggak bingung, dia ini sedang menceritakan kejadian kapan sih gitu ya kan. Oke. Dan polanya, the form ya, kunci utamanya itu adalah ini teman-teman. Dia menggunakan has atau have.
has atau have, dan ditambah dengan past participle atau verb 3. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga gitu ya, dan itu hanya bisa didapat dengan cara mengingat atau menghafal atau sering memakai. Jadi lebih sering kita menggunakan bahasa, tentunya kita lebih mengingatnya, ya kan. Lain hal ketika bahasa itu tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita pakai, tentu dia akan menjadi asing bagi kita. Begitu juga dengan verb 1, verb 2, verb 3 ini. Dia itu adalah modal hafalan ya teman-teman. Hafalan dan sering dipakai, sering didengar. Oke. Dan kuncinya has atau have. Siapa atau apa yang memakai has? Yang memakai has itu adalah ketika dia tunggal. Tunggal itu he, she, it. Lain hal dengan I. I ini pengecualian ya. I selalu pengecualian. Jadi kalau Ayu Dewi atau disingkat dengan Ayu Dewi, artis Ayu Dewi ya kan. Ayu Dewi itu menggunakan have. Jadi dia anggapannya jamak ya. Dia anggapannya jamak. Oke. Oke, konsep ini dipahamin dulu ya. The formnya ini dipahamin dulu, yaitu penggunaan has, have plus verb 3. Kata kerja pola ketiga, bentuk ketiga ya. Teman-teman kalau belum terlalu paham bentuk ketiga itu seperti apa, past participle, kalian bisa lihat di kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu ya. Biasanya kalau kalian punya kamus gitu, kalian lihat nanti di sebelah belakang itu ada daftar-daftar kosakata yang dengan berbagai bentuk, mulai dari bentuk 1 sampai bentuk 3-nya. Ya, jadi masing-masing bentuknya itu sebenarnya itu ada fungsinya sendiri-sendiri dalam sebuah tenses atau dalam sebuah grammar bahasa Inggris. Ya, tapi kita di sini menggunakannya verb 3 karena ini adalah kejadian yang perfect gitu ya. Perfect tense. Perfect artinya benar-benar sudah terjadi dan tidak terjadi lagi di masa sekarang. Ada tenses yang terjadi di masa lampau tapi sampai sekarang masih terjadi. Nah, itu nanti lain lagi. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Kejadian yang sudah berlangsung terjadi di masa lampau tapi masih tetap terjadi masa sekarang. Misalnya kayak kita tinggal di sebuah kota. Kita udah tinggal di sebuah kota ini sejak tahun berapa, misalnya 10 tahun yang lalu. Sekarang kita masih tinggal, masih. Nah, itu beda lagi tensesnya. Ya, tapi kalau namanya perfect tense, perfect itu berarti dia udah benar-benar perfect, sudah terjadi, sudah, dan tidak terjadi lagi di masa sekarang ya. Oke, aku kebanyakan ngobrol. Tapi itu adalah konsep ya teman-teman, konsep yang memang kalian harus pahamin dulu. Oke, kita lanjut aja. Oke, let's go to the examples. Alright, this is number 1. I have read all books in the library. Nah, kita punya library dan aku sudah baca loh semua buku-buku itu, semua. Ya, semua buku itu. Jadi ini read ini adalah bentuk ketiga ya teman-teman. Read, read. Jadi dia pengucapannya aja yang beda. Nah, ini pengecualian, dia irregular ya. Kata kerja tidak beraturan ya. Nah, read, read. Dan penulisannya sama-sama read kayak gini, tapi pengucapannya aja yang beda. Kalau dia bentuk ketiga bacanya read. Ya, I have read, dan ini dia tadi kunciannya menggunakan has atau have karena dia di sini subjeknya I, makanya dia pakai have. I have read all books. Aku udah baca loh semua buku di library itu, di perpus itu. Oke, number 2. He hasn't seen. Nah, di sini dia subjeknya he dia menggunakan has karena dia belum, bisa ditambahkan not. Ya, not ini kalau disingkat kasih koma aja di atasnya, o-nya dihilangin. Seen, bentuk ketiga dari see. Ya, bentuk ketiga dari see. Dia belum melihat gambar lucu itu. Ya, hasn't yet ini berarti artinya belum, yet. He hasn't seen the funny picture yet. Dia belum melihat gambar lucu itu, hasn't seen. Oke, they haven't been. Nah, di sini dia subjeknya they. Subjeknya they, lalu dia pakai have. Karena dia mau mengatakan tidak atau belum, dia pakai not. Been ini adalah bentuk ketiga dari be. They haven't been on a roller coaster again.
Jadi dia belum pernah ke roller coaster lagi. Belum pernah ada di roller coaster lagi ya. Oke. Next. Have you ever seen? Nah, ini kalau kita mau menggunakan kata tanya atau kalimat tanya. Have-nya atau has-nya yang di depan tergantung subjeknya, has atau have. Ya, have, has. Nah, seen, melihat, bentuk ketiganya dari. Jadi kata tanya juga menggunakan bentuk ketiga ya teman-teman. Tinggal penambahan have atau has-nya aja, jangan lupa. Have you ever seen the scary movie? Pernahkah kamu lihat movie yang mengerikan, film yang mengerikan lagi? Gitu ya. Jadi jangan lupa pakai have dan have, has-nya dan kata kerja ketiganya ya. Kata kerja ketiga. Oke, itu contoh untuk penggunaan has, have, dan verb 3-nya. Now, let's have some more practices. Okay, we are going to circle the best answer. Alright, so here we have two options. Ya, nanti teman-teman bantu saya untuk melingkarin yang mana yang lebih tepat. Alright, contoh nomor 1. For the past 6 months, I have wrote atau I have written 3 books. Yang mana menurut teman-teman? Teman-teman boleh bantu menjawab, kalau mau di pause juga boleh. Video ini boleh di pause ya, dijeda, dan kalian mau berpikir juga boleh. Tapi di sini aku langsung aja kasih jawabannya ya. Dan jawabannya adalah have written. Oke, di sini subjeknya I, jadi dia pakai have. Dan bentuk ketiga dari write adalah written, bukan wrote. Wrote ini adalah bentuk kedua. Ya, jadi dia lebih tepatnya I have written yang ini ya. Oke, number 2. My mother has known or has told David for 10 years. Ibuku has known atau has told, sudah memberitahu. Has told, has known, berarti logikanya masa memberitahu 10 tahun? Ya kan, berarti logikanya adalah mengenal. Mengenal selama 10 tahun. Ya, mengenal si David ini. Oke, bentuk ketiga. Told juga bentuk ketiga, tapi lebih logikanya has known dong daripada has told ya. Oke, next. Oke, number 3. We haven't gone or we haven't seen the circus. Yang mana? Haven't seen. Ya, we haven't seen. Kita masih belum melihat sirkus lagi nih. We haven't seen the circus. Kita nggak pernah lihat sirkus. Have, we, dia pakai subjek we, berarti dia pakai have ya. Have karena dia belum, tambahin not. Seen bentuk ketiga. Oke, bentuk ketiga dari melihat. We haven't gone, nggak logika ya. Kita belum pergi ke sirkus. We haven't gone, we haven't seen. Logikanya juga sense of logiknya dipakai ya teman-teman. Kalau untuk berbahasa ini memang logika juga perlu ya, sangat penting. Oke, number 4. Jenny hasn't bought or Jenny hasn't bought. Yang mana teman-teman? Hasn't bought or hasn't bought. Bentuk ketiga dari buy adalah bought ya, hasn't bought. Jadi Jenny itu tunggal atau she, dia perempuan, pakai has. Karena dia belum, kasih not, dan inilah yang benar. Hasn't bought, belum membeli baju sejak lama ya. Number 5. Has your mom given you money? Yang mana teman-teman? Yes, betul sekali. Has your mom given? Jadi dia has atau have-nya di depan, tergantung dari subjeknya. Subjeknya adalah your mom, lalu dia bentuk ketiganya given ya. Jadi dia di kata tanya, di kalimat tanya, di kalimat positif, di kalimat negatif, semuanya harus menggunakan have, has, dan verb 3. Oke, itu aja polanya, konsepnya itu aja. Karena dia kejadiannya menceritakan yang di masa lampau ya. Oke, next. Use the given words to form present perfect. Okay, we are going to use the given words. Here we have the cat steal the fish. So we are going to form the present perfect sentence. Alright, so please help me everyone to create this sentence by the clue here. Alright, number 1, the cat steal the fish. We can say the cat has stolen. Ya, the cat ini satu atau binatang itu it,
tentu dia pakai has ya. Has dan stolen, bentuk ketiga dari steal. Alright, bentuk ketiga dari steal, dan ini sama aja, the fish ya. The cat has stolen the fish. Alright, number 2. They not arrive yet. So here, please help me everyone to create the sentence. They not arrive yet. Talam. Alright. The subject is they, and they use have. Alright. They use have, and if we talk about something that is not, just add not here. And then the past participle of the arrive is arrived. Alright. So they haven't arrived yet. Mereka belum sampai. Number 3, the boy not hurt his leg. So how to make it present perfect sentence? The boy is one, which is he. So he use has. The boy pakai has. You can just simply add not here. If it is talking about something that is not, you just add not here, and then hurt. This is still the same form as the verb 1 ya. Jadi verb 1, 2, 3 dari hurt itu sama, semuanya hurt. Oke, bentuk ke 1, 2, 3 dari hurt itu sama, hurt. So the boy hasn't hurt his leg. Oke, next. Number 4, Rico be in Jambi for 2 months. So how to make it perfect? Rico has been. Rico itu seorang laki-laki, seorang tunggal itu pakai has. Be, bentuk ketiganya adalah been in Jambi for 2 months. Just add that kata keterangannya ya. Rico has been in Jambi. Rico sudah di Jambi selama 2 bulan. Next, last one. Nicole call her mom. So ini kata tanya teman-teman, karena dia ada tanda tanya. Jadi kalau kata tanya, kunciannya adalah has atau have-nya yang di depan ya. Nah, karena ini adalah Nicole itu seorang perempuan, berarti dia pakai has. Ya. Has Nicole called. Ini bentuk verb 3-nya, past participle-nya ya. Verb 3-nya, has Nicole called her mom? Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita kerjakan ini sama-sama ya teman-teman. Kita diskusikan sama-sama. Selena bla 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 the meeting time. So Selena, the meeting time. Haven't forgot, hasn't forgotten, haven't forgotten, hasn't forgot. So yang mana? Selena ini adalah perempuan, berarti dia pakai has. Yang mana pakai has? Antara B dan D. Lalu bentuk ketiganya forget adalah forgotten. Ini past participle-nya ya, berarti dia B. Forget ini masih bentuk pertama. Oke, nomor 2. I bla 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 the book yet, so I can't answer his question. Yang mana ini? I dia pasangannya adalah have. Yang mana yang have? Antara B, C. Bentuk ketiganya read adalah read. Nah ini nggak ada redden. Nggak ada nih redden ya. Oke, gitu. Nomor 3. We bla 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 to Hawaii before. We pasangannya adalah have, berarti have itu antara A, C. Nah, A, coba kita lihat A. We have never driven to Hawaii. Yang C, we have never drove. Drove ini adalah bentuk kedua, berarti yang benar adalah bentuk ketiga, driven. Kami belum pernah menyetir ke Hawaii atau mengendarai ke Hawaii. Oke. Number 4, bla 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 the English assignment. Oke. Dia ini subjeknya you, berarti you pasangannya adalah have. Have yang mana? Antara A, C. Nah, have you submitted. Nah, ini adalah submitted, bentuk ketiga dari submit. Ya, submit ini adalah masih bentuk pertama. Ini masih bentuk pertama. Oke, number 5. The movie bla bla bla, please be quiet. Oke, the movie ini adalah satu ya, atau dia tunggal, the movie, which is it. Kalau diganti dia menjadi it. Nah, the movie ini satu, jadi dia pasangannya has. Yang mana has? Antara B, C. Kita lihat B, C. Dimulai. Filmnya mau dimulai. Mulai. Begin ini bentuk pertama.
begun, ya. Jadi the movie has begun. Bentuk ketiganya begun. Oke. The movie has begun. Please be quiet. Number 6. The assignment correctly. Nah, ini subjeknya Jane. Terus karena ini kalimat tanya, berarti has have-nya yang di depan. Has-nya yang di depan antara CD. Nah, yang mana yang pakai bentuk ketiga? Ini do bentuk pertama. Bentuk ketiga adalah done. So, has Jane done the assignment correctly? Nomor 7. Out of his country before, so he is excited for his plan to visit Spain next week. Okay, so this is the subject Jamie. So, Jamie kasihkan apa? Kasihkan bentuk has atau have. Jamie karena dia seseorang ya, antara she atau he, berarti pasangannya adalah has. Nah, Jamie has, terus kita lihat past participle, bentuk ketiga. Ini bentuk pertama. Ini bentuk ketiga. Ini Jamie is never, ada is-nya. Ngapain ada is? Jamie has never been. Nah, ini antara B dan C. Coba kita perhatikan. Jamie has begun out of his country before. Has begun, tidak logika. Nah, disinilah perlunya logika. Jamie has begun out. Nah, ya. Begun out, nggak ada artinya begun out. Nah, berarti dia adalah D. Jamie has never been. Jamie belum pernah keluar negaranya sebelumnya. Jadi dia excited mau mengunjungi Spanyol next week, minggu depan. Oke, jadi Jamie belum pernah ke luar negara. Jamie has never been out. Oke, alright. Number 8, when bla bla bla. Kita lihat, when have the children gone? Oke, kita skip dulu. When has the children? Children ini adalah jamak ya teman-teman. Artinya itu banyak ya. Childrennya ini banyak. Kalau satu child, kalau children banyak anak-anak. Berarti dia pasangannya have. Nah, has ini udah pasti salah karena ini has. Lalu nomor C yang C, the children have gone. The children have gone. Nah, ini dia kata tanya, berarti ini nomor C udah pasti salah ya. Nah, when the children has gone. Nah, ini juga pakai has, sudah pasti salah. Berarti when have the children gone? Kapan anak-anak itu pergi? Berarti yang lebih tepat ini ya. Oke. Next, number 9. How long bla 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 there? How long did you live? Tidak ada pakai did ya. Did ini bentuk kedua. Salah. Did itu bentuk kedua dari do. Do, did, done. How long have you lived there? How long have you lived? Ini kita skip dulu nomor B. How long do you live? Do ini salah karena dia bentuk pertama. How long you have lived there? Salah karena setelah how long itu have-nya yang harus di awal. Have-nya kalau kata tanya itu have-nya yang di depan, lalu setelah itu diikuti oleh si subject. Berarti yang benar adalah how long have you lived there? Berapa lama kamu sudah tinggal di sana? Number 10, on a cruise. On a cruise. Nah, coba lihat have they being. Being tidak ada pakai ing. They have been, salah karena dia kata tanya, tidak pernah kata tanya diawali subjek. They have been, nah ini juga diawalin subjek, salah. Have they been on a circus? Berarti yang ini ya. Kata depan have has-nya yang di depan. Have has. Diikuti dengan subjeknya tergantung apa. Karena dia subjeknya they, berarti dia pakai have. Have they been on a cruise? Oke, di kapal pesiar gitu. Pernahkah mereka ke kapal pesiar gitu? Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir, use the words given to form present perfect sampai present perfect. Oke, use the words given to form present perfect. Oke. I never eat spicy food before. Alright. So please help me everyone to construct this perfect sentence. Number 1. I have never eaten spicy food before. Nah, jadi I have, I pasangannya have,
lalu dia never-nya ditambahkan aja, it bentuk ketiganya adalah eaten. Oke, selanjutnya tinggal ditambahin aja spicy food. Oke, I have never eaten. Jadi kuncinya adalah have sama eaten-nya ini ya, karena penggunaannya adalah penggunaan has, have plus bentuk ketiga. Bill turn off the radio. Ini kata tanya, ingat, berarti kita bisa katakan seperti ini. Has Bill turn off the radio? Apakah Bill sudah mematikan radio itu? Has Bill turn off? Jadi ini turn-nya dijadikan bentuk ketiga yaitu turned. Has Bill turned off the radio? Jadi dia subjeknya Bill. Bill ini adalah seorang laki-laki, makanya dia pakai has. Ya, you ever cook for your family? Bagaimana dengan nomor 3? Nah, ingat dia kata tanya, berarti dia has have-nya yang di depan. Tergantung subjeknya. Subjeknya you, berarti dia pakai have. Have you ever cooked? Bentuk ketiganya dari cook adalah cooked for your family. Number 4, how much coffee he have today? Nah, ini ingat subjeknya adalah he. Ya, subjeknya adalah he, tapi karena di sini sudah ada kata tanya how, berarti how-nya dimasukkan dulu di awal. How much coffee has he had today? Nah, ya, how much coffee-nya di awal. Dia subjeknya he, karena dia he berarti has-nya yang duluan ya. How much coffee has he had? Sudah dia dapatkan hari ini. How much coffee has he had today? Oke, terakhir nomor 5. You go to the mall lately? Have you? Karena ini kata tanya, berarti dia menggunakan have atau has tergantung subjeknya. Oke, have you gone? Bentuk ketiga dari go. Have you gone to the mall lately? Oke, ya, jadi nah, seperti itu aja teman-teman. Saya rasa ini semuanya sangat gampang, cukup mudah untuk dipahami. Kuncinya hanyalah kalian menggunakan have, has-nya itu pasti wajib dan plus verb 3 ya. Jadi pakai verb 3 yang mana itu adalah verb yang sudah benar-benar perfect ya. Kejadian di masa lampau. Oke teman-teman, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara menggunakan present perfect tense dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Saya sarankan teman-teman pahami dulu konsepnya, lalu nanti tinggal masukkan atau pakailah dia di dalam kehidupan percakapan sehari-hari. Jangan malu mencoba, jangan malu bertanya. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau ada saran yang ingin disampaikan, kalian boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Segala pertanyaan, segala kritik dan saran saya terima dengan baik dan saya akan membalasnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan dalam video saya ini. Saya adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. See you in my next video. God bless you. Bye-bye.